Shalom saudara-saudara, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kamu sekalian. Tanpa terasa kita sudah berada dalam hari terakhir pekan ini, Sabtu 27 November 2021. Mengawali perjalanan kehidupan kita, baiklah kita siapkan hati untuk mengalami kemuliaan Tuhan melalui sabda kebenaran yang akan kita renungkan dalam saat teduh pagi ini. Mari kita mulai. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bacaan kita saat ini adalah dari Yohanes pasal 16 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-33. Mari berdoa sebelum kita membaca firman. Kita berdoa. Tuhan, kami rindu mengalami kemuliaan hadirat-Mu. Hati kami telah terbuka untuk menerima sabda kebenaran-Mu. Ajarkanlah kami titah-Mu Tuhan dengan hikmat kuasa Roh Kudus, agar hidup kami ini terus memuliakan Engkau. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Yohanes 16 ayat 25 sampai ayat yang ke-33. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Amin. Kristus telah mengalahkan dunia. Itulah tema kita. Saudara, ketakutan adalah cara pandang yang buruk, bahkan dapat menjadi penghalang melihat kepada masa depan. Ketakutan menghalangi fokus untuk melakukan hal-hal yang lebih baik untuk membangun kehidupan kita. Dibutuhkan sebuah tuntunan dan pegangan untuk dapat mengalahkan rasa takut dalam diri. Tuhan Yesus dalam pengajarannya kepada murid dalam bacaan ini bukan merupakan peringatan yang dapat membuat mereka takut, melainkan berupa janji untuk meneguhkan iman mereka. Ketika dia menggunakan bahasa kiasan, murid-muridnya tidak dapat memahaminya karena kondisi rohani mereka yang masih lemah. Hanya dengan tuntunan Roh Kudus, para murid dapat memahami bahwa Allah benar-benar mengasihi mereka dalam Kristus. Pada saat itulah kata-kata Yesus akan menjadi jelas. Hubungan doa menjadi hidup, serta pengenalan tentang status dan peran Yesus menjadi nyata pula. Yesus datang dari Bapa, menyelesaikan misinya dan kembali kepada Bapa. Apa yang dikatakan Yesus itu terbukti ketika dia menjalani hukuman salib karena dosa manusia. Para murid bercerai-berai, situasi mereka memburuk. Mereka perlu tahu
bahwa kemenangan tidak tergantung pada iman mereka, melainkan karya Juru Selamat. Kristus meyakinkan mereka bahwa Dia telah mengalahkan dunia. Dialah pemenangnya. Melalui Dia ada kemenangan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mengimani Kristus sebagai pemenang atas dunia ini adalah kekuatan bagi kita untuk bertahan dalam berbagai cobaan. Ini lebih dari sekedar janji. Ini adalah fakta bahwa melalui Kristus kita dapat menjadi pemenang. Saudara, yakinlah bahwa dengan Roh Kudus kita akan semakin memahami segala rancangannya untuk melihat kepada masa depan yang penuh harapan itu. Terpujilah Kristus. Amin. Saudara, mari kita naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Jikalau kami telah berada pada hari terakhir ini, itu semata-mata karena kemurahan-Mu Tuhan, bukan karena kuat dan perkasa kami. Karena itu patut kami bersyukur dan mengagungkan nama-Mu. Kami mengalami kemuliaan Tuhan dalam waktu teduh melalui renungan pagi saat ini. Buatlah kami memegang ketetapan-Mu dan memelihara dengan senap hati agar kami hidup menurut petunjuk perintah-Mu. Sebab firman-Mu adalah makanan rohani kami. Kami patut untuk memberi tempat terindah akan perkataan-Mu Tuhan, agar kehidupan spirit dan semangat kami terus bertumbuh dalam karakter sebagai pengikut Yesus. Dengan demikian ya Tuhan, kami tetap memperoleh hikmat dalam menjalani kehidupan di masa ini. Meskipun kami masih tetap berada dalam masa di mana pandemi COVID-19 masih tetap merajalela. Namun kami percaya hikmat-Mu akan terus Engkau karuniakan kepada kami, sehingga kami memperoleh kemampuan, memperoleh hikmat untuk terus berusaha, dapat melalui semua ini berdasarkan hikmat Tuhan. Dan kami boleh bekerja sama dengan pemerintah untuk menjaga diri dan sesama kami. Bapa di sorga, kami sungguh mengaminkan bahwa Kristus telah mengalahkan dunia ini dan menaklukkan kuasa dalam dunia ini, termasuk virus COVID-19 ini. Sehingga kami akan tetap berhikmat dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Harapan kami bahwa kami akan tetap menyambut dan merayakan Natal dalam suasana kondusif. Tuhan kiranya menolong kami. Ya Bapa Surgawi, seluruh aktivitas kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menjalani dan kami boleh menyelesaikan semua dalam lindungan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Semoga hari terakhir pekan ini kami isi dengan hal-hal yang baik dalam pandangan Tuhan dan mempersiapkan diri kami untuk menyambut hari Minggu. Tuhan, ini penyerahan kami, harapan kami dan syukur kami. Dengarkanlah kami dan ampuni akan segala salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Tuhan mengutus untuk pergi ke dalam kehidupan kita, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam saat teduh pagi. Terima kasih atas waktu dan perhatian saudara-saudara. Tetap jaga kesehatan, setia memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan. Salam sehat.